Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita ketemu lagi di hari Rabu untuk bersama-sama memuji muliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya mau menyapa Tuhannya Pastor Filipus. Selamat melayani tempat kami bersama tim. Tuhan Yesus memberkati. Mari sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang sama-sama, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Bapak, khususnya pada sore hari ini Kau telah mengumpulkan kami tempat ini untuk bersama-sama akan memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau sendiri yang memimpin ibadah kami pada sore hari ini. Kami menyerahkan ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, bersorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang luar biasa. Saya udah jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita sama-sama pujikan sukacita. Puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Meskipun kemarin kelihatannya disalib, tapi sudah bangkit. Amin. Apapun yang kita lakukan bersama Yesus, tidak bisa melakukan hal yang besar. Amin.
bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Dia menyembuhkan, Dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Nabi yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia menguduskan, Dia raja segala raja. Bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Puji nama Tuhan, karena memang pakai YouTube mungkin ada kendala sama sinyal juga. Tidak apa-apa, Semangat. kita tetap semangat karena semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita bisa ngulang lagi, Iya. bisa ngulang terus, tidak apa-apa. Iya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita tetap semangat. Masih kuat berdiri kan? Amin, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kita pada Tuhan Yesus baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, agung namanya, puji dan kita sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dan kita sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
beri sorak-sorai terbaik Bapak kita. Kita kembali duduk. Mungkin ada yang mau memberikan kesaksian dari tim. Mari silakan tidak ada. Jemaat mungkin ada yang mau memberikan kesaksiannya. Kalau begitu hari ini kita sama-sama siapkan hati kita untuk berdoa firman Tuhan. Kerinduan kami Bapa. Firman-Mu Engkau bagi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menerimanya. Haleluya. Kami Tuhan.
Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kau tahu kerinduan kami, jemaat-Mu di tempat ini, yang sudah mengorbankan waktu, kesibukan, tapi kami rindu kehadiran-Mu di tempat ini, agar Tuhan boleh memberkati kami melalui firman-Mu sebentar ya Tuhan. Kami rindu dan tetap rindu hidup dekat dengan Engkau. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu, agar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi suluh bagi langkah kami, untuk kami boleh berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami bersatu hati, biar Tuhan sucikan hati pikiran kami, sucikan ruangan ini, agar firman-Mu mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hati kami, dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dipersilakan untuk duduk. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan selamat Paskah buat ibu-ibu, bapak-bapak yang ada, karena belum seminggu kita peringati Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan, dan hari Minggu kemarin kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan kita seperti pujian tadi, biar Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Bersama-sama dengan kita. Amin. Kita memiliki Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian. Amin. Kalau Tuhan kita hanya mati lalu dikubur, buat apa kita ada di sini? Jawabannya seperti Tuhan-Tuhan yang lain, Tuhan yang mati. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau kita memiliki Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan hidup. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu perlu kita syukuri, saudara. Ya, terima kasih buat Pastor Wijaya yang mengagetkan saya, tiba-tiba dapat WA suruh tugas ya. Kalau tidak ada tugas lain yang berbenturan, pastilah saya siap. Harusnya Rebu ini jam 6 ada penghiburan, dan ada salah satu jemaat yang meninggal, Bu Maria Juaria yang ketar-ketir. Om, ada penghiburan, ada pelayanan di Yestokam. Saya katakan yang penghiburan saya sudah layani waktu setelah dimakamkan ya. Yang penghiburan biar yang lain yang melayani, dan saya melayani di Jesus is Good ini ya. Puji Tuhan. Karena Yesus sudah tolong kami semua. Amin, amin, Puji amin. Tuhan. Sehubungan dengan berita Paskah, saya tidak lari dari nuansa Paskah, karena begitu Tuhan Yesus bangkit, hidup, Dia masih tinggal di dalam dunia ini, nggak langsung ke surga. Berapa hari di dalam dunia, Bapak Ibu? 40 hari di dalam dunia ini. Kalau saya gambarkan hari Minggu kemarin, Yesus bangkit, Yesus masih ada di dunia ya. Oleh sebab itu tema renungan pada saat ini saya berikan judul kuasa kebangkitannya mencelikkan mata hati kita ya. Kuasa kebangkitannya mencelikkan mata hati kita. Saya ingin membaca terlebih dahulu di dalam Mazmur
119 ayat yang ke-18. Mazmur 119 ayat 18, firman Tuhan demikian. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Sekali lagi saya bacakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Mengapa ayat ini berkata singkapkanlah mataku? Karena terkait dengan kematian Tuhan, banyak orang yang matanya menjadi tidak terang lagi memandang akan Tuhan. Bukan orang lain, tapi murid-muridnya sendiri. Begitu ditinggal oleh Tuhan Yesus, karena mereka tahu Yesus telah disalib, Yesus telah dimakamkan, mata mereka menjadi kabur. Seolah-olah ada selaput yang menghalang-halangi pandangan mata mereka. Ini namanya katarak rohani. Kalau sudah usia, biasanya mulai timbul ada katarak. Ya. Ini Rebu ya, Kamis besok salah satu majelis sudah didoakan besok akan menjalani operasi katarak. Kalau saya tanya gejalanya bagaimana, ya, kalau pas ada katarak itu di mata, nggak jelas om. Pandangan ini kabur. Ya. Lihat orang wujudnya kelihatan, ya. Tapi nggak jelas begitu. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu, ada yang pernah kena katarak? Pernah ya? Dua-duanya berhasil semua, puji Tuhan. Memang begitu ya, nggak jelas gitu. Ya. Bentuk manusianya kelihatan, tapi ini cantik apa enggak kelihatan. Ini anak ganteng apa enggak kelihatan. Karena terhalang dengan katarak, ada selaput yang menyelimuti mata itu. Itu kalau mata secara jasmani. Murid-murid ini mengalami katarak rohani. Mata hati mereka menjadi gak jelas memandang kekuasaan Tuhan Yesus Kristus waktu ditinggal oleh Yesus di atas Golgota sampai dimakamkan. Kita akan lihat siapa sih yang mereka yang mata rohaninya menjadi katarak, menjadi kabur. Yang pertama, kalau saya baca, ya, seorang ibu yang hidup begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Sekian lama ibu ini nggak pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus ada, ibu ini selalu setia menemani. Ibu ini ya bernama Maria, bukan Maria Juaria ya, tapi Maria Magdalena. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu supaya Bapak Ibu tahu kisahnya. Waktu Yesus dimakamkan, pagi-pagi benar itu bisa fajar hari, matahari belum terbit, ya, subuh
Murid-murid yang laki-laki gak ada yang pergi ke kubur. Tetapi Maria Magdalena, dia datang ke kubur Yesus saat itu. Waktu dia sampai di kubur, apa yang ditemui? Batu penutup kubur itu telah tergolek. Kubur itu dilihat sudah kosong. Kuburan di sana lain seperti di sini. Ya. Kalau di sana seperti di gua begitu. Ya. Tinggal ditutup dengan batu yang besar. Kalau perlu itu dimeterai oleh pemerintah supaya tidak ada yang bisa membuka tutup kubur itu. Di Israel itu kalau ke sana akan ditunjukkan ya, kubur Yesus versi Katolik, satunya lagi kubur Yesus versi Kristen. Ya kita tidak tahu mana yang betul ya. Tapi yang jelas Yesus Kristus sudah bangkit dari kubur. Kalau orang mencari uang kan bisa saja ya, dibawa ini versi Katolik ya, kuburnya di sini. Tapi kalau versi Kristen kuburnya ada di taman. Saya pernah masuk dua-duanya sudah. Tapi ya wallahu alam mana yang benar ya, kuburnya di mana ya. Tapi iman saya menyatakan bahwa memang Yesus benar-benar sudah bangkit. Waktu melihat kubur itu kosong, ayat ini yang ingin saya baca di dalam Yohanes 20 ayat 13 sampai 14. Kata malaikat-malaikat itu kepada Maria Magdalena, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Sekali lagi, ini malaikat yang berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Maria Magdalena maksudnya. Ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Gak tahu kalau itu Yesus. Mata hatinya sudah kabur. Yesus bukan orang asing bagi Maria Magdalena. Tetapi mengapa Maria Magdalena ini sampai gak tahu bahwa yang ada di belakangnya adalah Yesus? Ayat kalimat yang pertama, malaikat tadi bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Suasana hati itu mempengaruhi mata hati. "Mengapa ibu engkau menangis?" Ibu-ibu, bapak-bapak bisa terjemahkan arti menangis Maria Magdalena ini? Kenapa? Sedih. Sedih toh? Ada lagi? Selain sedih apa? Tuhannya hilang. Hah? Tuhannya hilang. Tuhannya hilang. Nggak ada. Mayatnya sudah gak ada di dalam. Apalagi yang menyebabkan Maria Magdalena ini menangis? Kuburnya kosong. Kuburnya kosong. Itu suasana hati dari Maria Magdalena. Dia menangis. Saya yakin
bukan hanya dia teteskan air mata, karena orang yang selama ini hidup dekat mayatnya telah dicuri orang. Itu anggapan Maria Magdalena. Kata menangis berarti ada duka cita yang mendalam yang tidak terobati. Kata menangis berarti kepedihan yang begitu mendalam di hati Maria Magdalena. Kalau duka cita itu menimpa kita, tentu kepedihan yang mendalam ada di dalam hidup ini. Kadang-kala kita nggak bisa berkata-kata, hanyalah air mata yang menetes. Ibu-ibu pernah alami seperti itu. Kalau hati kita berduka, hati kita sedih karena melihat anak kita nggak mau, nggak mau diomongi, nggak mau dinasehati, karpe dewe, hati orang tua siapa yang nggak sedih? Ibu-ibu pernah alami? Wajar, normal, ya. Karena anak-anak kita juga manusiawi. Waktu anak saya sekolah, dia nakal. Saya termasuk orang tua yang strict sama anak-anak. Supaya anak-anak itu hidupnya memiliki hati yang takut sama Tuhan. Tapi bukan hanya keras dengan anak-anak, tetapi di balik kekerasan, pengajaran orang tua itu tentu dilandasi dengan kasih sayang, bukan ngawur. Itu demi anak-anak sendiri, untuk masa depannya. Makanya firman Tuhan katakan, kalau anak nggak nurut, boleh pakai rotan. Dulu saya kecil juga pernah nggak nurut sama orang tua. Saya di rotan juga, pakai ujungnya kemucing. Waduh, kalau mama saya, terutama mama saya yang keren begitu, saya disablek ini pasti, ya. Cari bagian pantat ini, saudara. Sakit meskipun banyak dagingnya, ya. Saya naik di atas ranjang. Di tempat saya waktu kecil di Jawa Tengah, itu ranjangnya ada kelambunya, saudara. Kalau sekarang jarang ya orang, nggak ada ya. Kalau dulu nyamuknya banyak, pakai kelambu. Saya lari, kelambu saya tutup. Mama saya tahu, dibuka, saudara. Ya. Mama saya naik di atas ranjang, hanya untuk cari pantat saya ini, saudara. Tapi saya tidak sakit hati. Ya, begitu saya mengerti, ya, sudah dewasa, ya, itu baik buat saya. Kalau dulu mama saya nggak keras seperti itu, mungkin saya nggak jadi hamba Tuhan. Ya. Tapi didikan itu memang diperlukan bagi anak-anak. Pokoknya orang tua pasti memperhatikan anak-anak. Maria Magdalena, dia menangis saat itu karena hatinya galau, duka cita yang mendalam, kepedihan yang begitu dalam, sampai-sampai duka cita, kesedihan ini, kepedihan hatinya mengaburkan mata hatinya. Dia tidak tahu ada Yesus di belakang. Ini yang menjadi pelajaran bagi kita. Kalau ada duka cita, kesedihan, kepedihan dalam hati kita, jangan biarkan itu menguasai hati kita sepenuhnya. Karena itu akan membuat mata hati kita menjadi kabur. Seperti Maria Magdalena ini.
duka cita, kepedihan kalau datang kepada kita, biar kita tetap menguasai hati kita, agar kita tetap bisa melihat kemuliaan Tuhan, agar kita bisa menyampaikan segala kepedihan, duka cita itu kepada Tuhan. Jangan sampai mata hati kita ini menjadi kabur dan nggak bisa melihat Tuhan lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, bukan Tuhan yang mati. Bapak Ibu yang kekasih, apa yang menyadarkan Maria Magdalena ini dari katarak ya, rohani itu? Yohanes 20 ayat 16 katakan, kata Yesus kepada Maria Magdalena, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Suara Yesus ini yang membuka katarak mata hati daripada Maria Magdalena. Saudara yang kasih, perlu kita mendengar suara Tuhan agar mata hati ini semakin jelas, semakin terang, semakin fokus kepada Tuhan. Bagaimana mendengar suara Tuhan? Mungkin dianggapnya seperti Maria Magdalena. Yesus langsung menyebut namanya, Maria. Coba kalau malam-malam ya, sepi ya, lalu ada suara memanggil suara Maria Juaria, lari dia saudara ya. Mendengar suara Tuhan gak selalu seperti Maria Magdalena ini, tetapi saat kita mendengarkan firman Tuhan seperti saat ini, kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita sedang dicelikan mata hati kita dengan suara Tuhan ini. Karena itu saya berbangga kalau ibu-ibu, bapak-bapak, dulu pertama kali saya kesini ada, dan saat ini saya kesini lagi masih ada. Berarti Bapak Ibu suka mendengar suara Tuhan. Dan orang-orang yang suka mendengar suara Tuhan pasti ya, didengar oleh Tuhan. Segala duka citanya, segala kepedihannya, kesedihannya, Tuhan tahu. Dan pasti Tuhan juga memberikan solusi bagi kita. Yesus katakan, Maria, menyadarkan dia, seolah-olah katarak itu lepas dengan sendirinya, dan dia fokus melihat gurunya ada di depan, di belakangnya. Dia menoleh, ya Rabuni, ya guru. Dia bisa melihat dengan terang akan gurunya yang ternyata tidak mati, tetapi gurunya yang bangkit dan hidup ada di dekatnya, saudara. Oleh sebab itu, mari kita memiliki kerinduan senantiasa untuk mendengar suara Tuhan. Mungkin gak jam-jam ibadah seperti ini, pagi hari ada saat teduh, kita bisa membaca firman Tuhan sendiri, atau mendengarkan ya renungan-renungan ya, membaca ya firman Tuhan yang dikirim oleh Pastor Wijaya. Pastor Wijaya ini tiap hari kirim firman Tuhan. Jangan cuma saya yang menikmati, saudara, ya, tapi ibu-ibu, bapak-bapak nikmati ya,
meskipun mungkin gambarnya nggak bagus, nggak apa-apa. Yang penting isinya firman Tuhan itu, ya, itu yang akan mencerahkan mata hati kita, saudara. Kita nggak kekurangan firman Tuhan. Stoknya banyak, saudara. Sebelum zaman kemurahan itu ditutup, mari kita nikmati firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya Maria Magdalena, murid yang lain, ayo kita lihat, ya, yang mengalami katarak rohani ini, ya. Yang kedua adalah Petrus, Thomas, Nathanael, dan 2 murid yang lain. Kalau Maria Magdalena itu waktunya fajar, pagi-pagi, tetapi murid-murid ini waktunya siang hari. Nggak ada alasan. Kalau pagi hari fajar, mungkin masih belereng, ya, nggak ada matahari, ya, sama-sama lihat Yesus. Ya. Ini siang hari, saya bacakan, saudara. Ya. Di dalam Yohanes 21 ayat 4 sampai 5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu. Bacot. Siang hari loh ini. Ya, kabur mata hatinya. Saya lanjutkan, belum selesai. Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, tidak ada. Kata-kata tidak ada jawaban dari murid-murid. Kira-kira kalau diterjemahkan, suasana hatinya itu seperti apa, ibu-ibu, bapak-bapak? Yang jawab, tidak ada. Berarti kosong. Tidak ada persediaan, ya Bapak. Berarti kekurangan materi mereka. Selama mereka ikut Yesus, merasa mereka itu hidupnya terjamin, gak pernah kelaparan, selain kalau berpuasa. Mereka gak kerja lagi sebagai nelayan, tetapi hidupnya terjamin. Makan roti bisa belenger-belenger, sisa 12 bakul. Mau makan ikan sampai belenger, lebih-lebih, ya. Tapi saat siang itu, saat Yesus dalam pemikiran mereka sudah mati, maka mata rohaninya menjadi kabur. Siang hari Yesus sapa mereka, tetapi mereka tidak tahu. Tidak tahu itu kebangetan, saudara. Kalau ragu-ragu misalnya hatinya, itu Yesus apa enggak ya? Itu masih mendingan, saudara. Ya. Tapi kalau tidak tahu sama sekali, kebacut memang, saudara, murid-murid. Oleh sebab itu Yesus tanya kepada mereka, adakah lauk pauk padamu? Mereka jawab, enggak ada, Tuhan. Itu membuktikan keadaan mereka yang kekurangan. Boleh kekurangan secara materi, kekurangan penghasilan, kekurangan secara ekonomi. Dijawab tidak tahu, berarti mereka merasa kehilangan pengharapan. Waktu Yesus bersama-sama dengan mereka menggebu-gebu, mereka bersemangat, penuh harapan. Tetapi waktu Yesus mati, mereka kehilangan pengharapan,
kehilangan pegangan hidup mereka. Ada yang di sini merasa kehilangan pengharapan, Bapak Ibu. Ada yang merasa pengharapannya sudah hilang karena sakit penyakit. Mungkin juga ada yang kekurangan secara ekonomi. Kalau nggak ada yang jawab berarti berkat Tuhan mengalir terus dalam hidup kita. Amin. Pokoknya cukup kita syukuri. Orang tua saya selalu mengajarkan ojo ngoyo. Karena kalau ngoyo nggak tercapai, saudara, itu bisa membuat seseorang menjadi stres. Tetapi kalau mensyukuri apa yang Tuhan beri dalam hidup kita, itu bisa dinikmati. Mau yang mana? Ngoyo, rekoso? Bersyukur aja, ya. Asal ada yang dimakan dan diminum. Kita mau cari apa lagi sih? Pokoknya sehat walafiat. Itu, ya, agar kita bisa terus setia beribadah kepada Tuhan. Makan enak itu hanya sebentar, cuma di mulut ini. Kalau sudah masuk, sudah hilang. Ya. Makanan yang semahal apapun nggak akan bertahan di perut itu sampai 3-4 hari seminggu, nggak ada. Cuma di mulut ini, di lidah. Begitu masuk, gelender, masuk perut, hilang, ya. Makan ubi disyukuri itu lebih nikmat daripada babi hong, saudara. Kolesterolnya yang tambah. Murid-murid ini menjadi kabur melihat Tuhan. Mari kita lihat, Yesus sadarkan mereka. Mereka Petrus, Thomas, Nathanael, dan 2 muridnya ini, ya. Begitu mereka menjawab tidak ada. Ayat selanjutnya Yohanes 21 ayat 6 sampai 7 bagian A. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkan, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kira-kira murid yang dikasihi oleh Yesus pada saat itu siapa? Yang muda, ya, Yohanes. Waktu Yesus katakan, tebarkan jalanmu di sebelah kanan, murid-murid ini enggak protes, karena enggak lazim. Menebarkan jalan sebelah kanan itu ngide loh, saudara, angel begitu loh, ya. Tapi kalau jalan itu harus ini kiri, ya, ke kiri. Karena saya tinggal di pinggir pantai, jadi saya tahu. Karena asal saya Rembang, Jawa Tengah. Saya katakan saya susunya ibu Kartini. Murid-murid ini enggak protes. Loh, Yesus kok sebelah kanan? Enggak keliru kah? Pesannya kan umumnya biasanya teorinya itu sebelah kiri. Ya, ada yang protes, ya. Tapi dia menjalankan perintah Tuhan, maka dia lakukan sesuai firman Tuhan. Jalan itu dilempar sebelah kanan. Tadi ayatnya sudah dibaca. Hasilnya apa? Banyak ikan. Ditarik sampai gak kuat. Kalau dihitung, yang besar-besar itu ada berapa? Kurang 1.
Iya, karena ada yang kecil satu yang mungkin. Yang ibu hitung yang besar-besar ya, yang tanggung nggak dihitung. 153 itu yang besar-besar. Yang kecil-kecil itu katut nggak dihitung, saudara. Teri, ya, ikan nus, ya, udang, ini nggak dihitung, saudara. Tapi yang besar-besar itu 153 di dalam satu jala. Jala itu hampir koyak, kata firman. Nah, dengan kejadian ini ada lauk pauk enggak? Limpah ruah dengan lauk pauk. Begitu mereka melakukan firman Tuhan, mata hati mereka dibukakan melalui berkat-berkat Tuhan yang luar biasa itu. Mari kita ambil hikmah. Selain kita suka mendengar suara Tuhan, yang kedua, mari kita juga suka untuk melakukan firman Tuhan. Jangan berbantah dengan firman Tuhan. Apa yang Yesus katakan, lakukan saja. Angel Tuhan, lakukan dulu. Ya. Jangan sambat dulu. Ya. Jangan mengeluh dulu. Ya. Lakukan saja. Ampuni orang itu. Angel Tuhan. Ya. Ampuni mantumu itu. Kadang-kadang mantu buat gara-gara sama mertua. Ya. Semoga gak ada di sini. Ya. Tapi di tetangga-tetangga sana banyak juga. Kalau Yesus katakan ampuni mereka, ampuni. Bagaimana kita mau ampuni orang lain? Kalau keluarga sendiri kita tidak mampu mengampuni anak kita, meskipun berbuat salah, kita harus bijak sebagai orang tua. Ampuni. Itu perintah Tuhan Yesus. Mertua harus mengampuni menantu, meskipun seringkali menyakitkan hati, barangkali gara-gara cucu mantu jadi gak akur sama mertua. Ya. Itu pengalaman-pengalaman begitu banyak sudah. Ya. Pastor Richard sudah punya cucu? Oh, belum ngalami. Cucu saya 2, yang satu sudah kelas 1 SMP, yang kedua, anak kedua baru 1,5 tahun. Mari apa yang diperintahkan oleh Tuhan lakukan seperti murid-murid ini, saudara, supaya mata hati kita nggak tertutup, nggak kabur. Kira-kira ada lagi nggak murid yang mengalami mata hati mereka katarak? Satu lagi saya berikan contoh. Thomas. Ya, Thomas. Percaya. Ya. Thomas itu keempat sebetulnya, nanti kepanjangan ya. Yang ketiga adalah Kleopas dan temannya. Orang menafsirkan temannya ini adalah istrinya. Kleopas dan istrinya. Bolehlah. Nah, sekarang kejadiannya sore hari. Kalau tadi pagi, siang, sekarang sore. Lukas 24 ayat 15 sampai 17. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lukas 24 ayat 15 sampai 17. Ya, saya ulang. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi, diperhatikan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia.
Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Kleopas dan istrinya boleh katakan begitu. Sepanjang perjalanan kembali ke rumahnya, dia mempercakapkan tentang Yesus yang disalib, meninggal mati, lalu dimakamkan. Itu yang membuat muka mereka muram. Mari terjemahkan suasana hati. Kalau ada kata-kata muram, kira-kira bagaimana suasana hati itu? Kalau wajah muram itu bagaimana? Hah? Ya merengut. Kalau orang wajahnya muram, merengut. Karena apa, saudara? Sedih. Merasa kehilangan. Kalau sudah merasa kehilangan, maka dia akan merasa pesimis. Mereka merasa bingung, saudara. Mengapa Yesus harus mati dengan cara yang tidak wajar begitu? Bingung mereka sudah memikirkan kejadian-kejadian. Orang yang pesimis merasa bingung, akhirnya dia bisa menjadi putus asa. Kalau gitu percuma ikut Yesus. Toh Yesus sudah mati, sudah dikuburkan. Berdua mereka berjalan itu yang ngerasani itu tadi, dengan wajah yang muram. Di sini nggak ada wajah yang muram ya. Saya lihat ceria semua. Meskipun kulit sudah nggak kenceng lagi seperti saya, tapi wajah yang ceria itu kelihatan. Karena wajah yang ceria itu nggak dibuat dulu, karena keluar dari dasar hati kita. Nggak apa-apa kulit sudah mulai kendor, tetapi ceria di dalam Tuhan harus kita pertahankan. Kalau enggak, kita tidak akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Kalau wajah kita selalu merengut, bagaimana hidup kita mau jadi berkat? Oh, rupanya orang Kristen itu begitu ya, merengut aja. Wah, malah dirasani tonggo-tonggo. Enggak jadi berkat. Murid-murid ini muram wajahnya, merengut. Kleopas dan istrinya, dia berjalan, mungkin sudah gak tengok kiri kanan, sudah muncul jalannya, sudah sambil merengut. Sedangkan Yesus itu loh ada di dekatnya. Mereka nggak tahu ada penghalang di matanya, kata ayat tadi. Ada selaput, ada katarak yang membuat matanya menjadi kabur. Saudara yang kasih, Yesus tidak biasa. Tetapi kalimat Yesus dilanjutkan di Lukas 24 ayat 28 sampai 31. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia, yaitu Yesus, untuk tinggal bersama-sama dengan mereka.
Kleopas dan istrinya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yesus tidak biarkan mata yang kabur menjadi buta rohani. Ajarkan Kleopas dan istri, mari Tuhan tinggal bersama-sama kami. Ini sudah petang, matahari sudah mulai terbenam, sebentar lagi malam tiba. Diajarlah Yesus ini untuk masuk istirahat di rumahnya. Yesus ikuti permintaan tuan rumah. Begitu Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus memecah-mecahkan roti, memberikan kepada mereka apa yang pernah diperbuat di perjamuan terakhir itu terjadi lagi di tengah-tengah keluarga Kleopas itu. Mereka makan roti perjamuan, maka terbukalah mata mereka, lalu mereka dapat mengenali bahwa ternyata yang selama di perjalanan itu tadi dialah Yesus Kristus yang bangkit dari kematian. Ambil satu pelajaran yang indah. Bukan saja kita mendengar suara firman-Nya, bukan hanya kita melakukan firman Tuhan, tetapi contoh seperti Kleopas dan istrinya, undang Yesus masuk di dalam rumahmu. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Undang Yesus masuk di dalam hidup kita masing-masing. Undang Yesus masuk di dalam hati kita. Kalau Yesus menyatu dengan kita, itu artinya Yesus manunggal dengan kita. Kalau Yesus manunggal dengan kita, kalau kita sedih, Yesus kira-kira tahu nggak? Kalau kita susah, Tuhan tahu nggak? Kalau kita sakit, Tuhan tahu nggak? Kalau kita kurang berkat, Tuhan tahu nggak? Karena Yesus ada di dalam kita. Saya yakin Yesus juga ada di dalam hati Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Jangan biarkan Yesus pergi, tapi selalu undang Yesus. Aku rindu Engkau selalu bersama-sama dengan aku sampai akhir hayatku. Kalau ada Yesus di dalam diri kita, hati kita ini, waktu kita lepaskan nafas yang terakhir di dalam dunia, maka roh kita akan dibawa oleh Tuhan Yesus masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Satu ayat terakhir saya bacakan, dan Efesus 1 ayat 18 sampai 20. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Kiranya Tuhan Yesus menjadikan mata hatimu menjadi terang semua. Roh Kudus akan selalu berkarya di dalam hati kita masing-masing. Meskipun saya mungkin sudah selesai menyampaikan firman Tuhan,
tetapi Roh Kudus terus bekerja. Roh Kudus memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan akan firman-Nya, sehingga kehidupan kita ini semakin layak, terkenal, dan menyenangkan hati Tuhan. Jangan ada lagi selaput dosa yang menghalangi, tapi fokuslah pandangan mata hati kita akan kuasa kebangkitannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama naikkan pujian, mungkin pujian ini sudah tak lama ya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkan Tuhan.
Allah pada kita. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Kerinduan kami, biar Engkau terus hadir di dalam kehidupan kami. Celihkan mata hati kami, supaya kami dapat melihat kedahsyatan-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, semua yang ada Tuhan. Engkau memberkati kami, karena Engkau tahu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dari bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Engkaulah yang menjadi jawaban Tuhan. Dikala Tuhan mata hati kami dicerahkan Tuhan, maka pertolongan Tuhan yang luar biasa Engkau nyatakan kepada kami Tuhan. Kalau ada yang sakit, tubuh yang lemah, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang susah, Roh Kudus hiburkan. Yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan. Dalam kesesakan, dalam beban-beban yang berat, kami yakin Tuhan sanggup membukakan jalan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkemenangan, karena Engkau yang sudah bangkit dan menebus kami ya Tuhan. Berkati pelayanan Jesus is Good tempat ini, Yesus kami yang ada, biar Tuhan selalu memberkati Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa lagi. Pelayanan Pastor Wijaya bersama dengan keluarga boleh bertambah-tambah di dalam Engkau. Biar keluarga ini Tuhan pelihara, jadikan terang dan garam di tengah-tengah lingkungan yang ada, agar nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang menjadi usaha pekerjaannya, Tuhan berkati, membuatnya berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Sekali lagi berterima kasih, kami kembalikan kepada Puji nama Tuhan, terima kasih untuk berkat rohani yang membangun. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya undang yang bertugas untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kembali pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan kemurahan-Mu. Terlebih kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Engkau yang kudus, dan terlebih kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu yang semakin menguatkan iman kami kepada-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu dengan berkat yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, dan sekarang tiba saatnya kami akan mendengar, kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan memberi dengan penuh sukacita. Betapa eloknya bila saudara
Ya, shalom. Pertama mengucap syukur dan terima kasih buat Pastor Filipus beserta rekan-rekan ya, rekan-rekannya juga sepantaran ini lansia ini. Karena saya juga lansia tapi masih pra. Jadi kalau 50 sampai 60 pra lansia. Kalau 60 lebih sudah lansia. Nah kalau 60 lebih lagi lansia nemen bis. Ya, sebelum saya akhiri kita doa syafaat dulu sebentar ya. Saya undang untuk yang bertugas doa syafaat. Silakan, ayo. Mari kita doa syafaat. Bapa kami yang ada dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan, Allah yang dahsyat ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami ya Tuhan. Bapak Presiden serta stafnya, Kau pakai sebagai alat ya Tuhan, sebagai alat untuk kebaikan ya Tuhan, beri keamanan pada pemerintah ini ya Tuhan, begitu juga menteri-menterinya ya Tuhan, begitu juga pemerintah dari kota sampai desa-desa ya Tuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan, takut Engkau di memerintah dengan jujur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk kota Malang ya Tuhan, beri damai sejahtera ya Tuhan. Begitu juga wali kota berstatusnya ya Tuhan. Ku percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Allah yang kuasa ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk gereja-gereja semuanya dari kota sampai pelosok Tuhan. Pakai hamba-hamba Tuhan yang lebih dahsyat Tuhan, bisa menjangkau umat yang lebih banyak Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Tak lupa kami berdoa untuk Pak Wijaya sekeluarga ya Tuhan, pakai lebih dahsyat Tuhan. Berkati dalam pekerjaan juga anak-anaknya juga ya Tuhan. Saya percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan pulang tidak dengan tangan kosong, pulang dengan hati yang sukacita, iman yang tertanam dalam hati kami ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa hamba-Mu yang sudah menyampaikan sebagaimana firman-Mu, Kau pakai lebih hari lebih dahsyat, Kau cukupkan segala sesuatunya Tuhan. Aku percaya Tuhan, hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau lah menopang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terimalah doa kami yang tiada sempurna ini, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Ya, kembali mengucap terima kasih buat Pastor Filipus ya, diberkati dengan firman Tuhan. Tadi sudah jelas ya. Jadi hari ini termasuk Paskah, tadi sudah dijelaskan ya, dengan lugas ya, cerita mulai tadi pagi, siang sampai sore, sudah jelas ini. Jadi kiranya menjadi berkat, nanti diambil hikmatnya untuk kita bawa pulang untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Seperti itu ya. Sekali lagi terima kasih Pastor, kiranya bukan kedua kali ini saja Pastor Filipus, nanti ada kesempatan lagi. Khusus hari ini sangat-sangat berterima kasih sekali, ada satu pelayanan, beliau harus ada menemui penghiburan tapi menyempatkan diri untuk melayani kita. Ini hal yang luar biasa. Saya yakin Tuhan akan memberikan suatu hikmat yang luar biasa, termasuk buat kita semua. Termasuk firman hari ini menguatkan kita semua. Terlebih kita perlu merayakan hari Paskah ya, kita bisa makin dalam ngerti arti Paskah itu apa, kita ambil hikmat-hikmatnya. Ya, pengumumannya nanti besok Rabu depan masih ada ibadah, nanti dilayani oleh Pastor Edi Tendean ya. Kenal ya pasti ya, Pastor Edi Tendean kenal. Ya, saya yakin tempat ini akan terbuka buat hamba-hamba Tuhan yang punya hati untuk melayani, terlebih lagi menyiapkan. Nah ini yang perlu, menyiapkan para lansia ini. Untuk apa? Menyiapkan bukan hanya seger waras toh, tapi apa? Untuk bertemu Tuhan Yesus. Kerinduan JIG Estoka membawa lansia nanti bertemu Tuhan Yesus, langsung Tuhan Yesus ngomong apa? Oh, aku kenal kamu, kamu anakku, ayo kita ke surga. Seperti itu ya. Hari ini maaf, ada sebagian yang belum bisa datang Pastor Filipus ya. Sebagian harus mungkin mencairkan kupon BLT ya. Bantuan langsung tidak terkira-kira. Bukan bantuan langsung tunai, bantuan langsung tidak terkira-kira. Karena apa? Nah, kira-kira itu opo iki kok ya.
Tapi saya yakin yang hadir di sini pasti ada satu kesetiaan. Kita jangan digoncangkan dengan keadaan di luar yang mungkin menjanjikan hal-hal yang luar biasa, bahkan nunggu sampai kupon 3 bulan belani nunggu ya. Tapi akhirnya itu tadi tukarnya BLT, bantuan langsung tidak kira-kira, nggak tahu nanti kira-kira dapat apa. Tapi nanti pasti ada ceritanya, nanti saya ceritani ya. Tapi di sini khusus juga bukan merasa kita ini setia, bukan. Tapi itu tadi firman-Nya, kita itu mau mendengarkan suara Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Nah itu sudah yakin. Orang yang datang hari ini wis diberkati luar biasa. Kalah nanti BLT itu kalah, lewat semua ya. Oke, kita akhiri ibadah ini dengan semangat. Bisa pakai berdiri, kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Firman hari ini kiranya menjadi berita yang sangat luar biasa, menjadi berkat yang sangat indah untuk kita bawa pulang, untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terkhusus hari ini kita jangan lagi katarak rohani, ya, mengikuti teladan dari Maria Magdalena, murid-murid Tuhan Yesus juga Kleopas. Ya, kita harus dekat sama Tuhan, terlebih apa? Mendengarkan suara Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan yang terakhir, undang Tuhan di dalam rumah kita. Kiranya firman ini jadi rema dalam kehidupan kita untuk kita bawa pulang, jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Mari Bapak Ibu sekalian kita ucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di pada sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan akan menjadi berkat yang sangat indah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk kita jadikan rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, hari ini terkhusus hamba-Mu berdoa Tuhan buat Pendeta Filipus Tuhan. Engkau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berkati keluarganya, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Kau berikan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya Tuhan, bersama istri dan anak-anak cucunya Tuhan. Juga saya berdoa buat hambanya yang hadir hari ini Tuhan, tim dari Pendeta Filipus Tuhan. Kau terus berkati, Kau jaga kesehatannya, Kau lindungi, Kau berkati sangat luar biasa Tuhan. Ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Yang untuk doa makan bisa Bu Pri ya, tolong. Bapak Ibu, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami senantiasa mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, sehingga kami bisa beribadah di tempat ini untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Dan saatnya kami akan menerima berkat rohani ya Bapa, berkat jasmani ya Bapa. Berkatilah makanan yang telah tersedia pada sore hari ini. Berkatilah pula tangan-tangan yang telah menyediakannya, dan berkatilah kita yang akan menikmatinya. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.